Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai lingkungan bisnis dalam konteks sosial budaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Darhakim Windiarto dari Universitas Amikom Yogyakarta, program studi informatika dengan NIM 23115758. Baik, di sini saya akan membahas mengenai definisi lingkungan bisnis dalam konteks sosial budaya, serta pentingnya memahami faktor sosial budaya dalam berbisnis. Dan nanti saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dalam lingkungan bisnis sosial budaya. Yang pertama, definisi lingkungan bisnis dalam konteks sosial budaya itu apa? Jadi lingkungan bisnis dalam sosial budaya mengacu pada elemen-elemen sosial dan budaya yang mempengaruhi operasi dan keberhasilan bisnis. Ini menyangkut nilai norma, kebiasaan, demografi, serta tren sosial yang mempengaruhi perilaku konsumen dan operasi bisnis. Kemudian, pentingnya apa sih memahami lingkungan sosial budaya dalam menjalankan semua bisnis? Yang pertama yaitu adaptasi produk dan layanan. Di sini kita dapat dilatih memahami faktor sosial budaya yang membantu bisnis untuk menyesuaikan produk dan layanannya agar sesuai dengan kebutuhan dan preferensi dari konsumen. Berikutnya, strategi pemasaran yang efektif. Pengetahuan tentang demografis dan kebiasaan konsumen memungkinkan bisnis untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan relevan. Berikutnya, membangun hubungan yang kuat. Dengan menghargai dan memahami budaya lokal, bisnis yang kita jalani mungkin dapat membangun hubungan yang lebih kuat antar penjual dan pembeli, berarti seperti itu. Kemudian, mengidentifikasi peluang pasar. Analisis tren sosial membantu bisnis mengidentifikasi peluang pasar baru dan segmen konsumen yang belum terlayani. Di sini studi kasusnya yaitu strategi adaptasi antara McDonald dan KFC di berbagai negara. Jadi dalam studi kasus ini McD dan KFC itu memberikan sebuah menu yang di setiap negaranya berbeda. Biasanya menu-menu yang ada di setiap negara itu menjadi ciri khas suatu negara tersebut. Seperti di Korea itu terdapat tteokbokki, terus di Meksiko ada taco, di Jepang ada sushi, walaupun hanya sekedar flavor maupun bentuk aslinya. Dan di Indonesia pun ada, yaitu nasi uduk. Itu menjadi sebuah ciri khas tersendiri di suatu negara tersebut, yang dimana KFC dan McDonald memanfaatkan itu untuk memperluas pemasaran produk mereka, sehingga ya seperti itu, produk KFC di berbagai negara mampu diterima oleh konsumen setiap negara walaupun berbeda-beda, karena mereka memberikan suatu ciri khas yang memberi ciri identitas dari suatu negara tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.